Ubi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ubi, Mind Venture, kampus lebih dari sekedar kelas. Gimana kabarnya Sobat Ubi? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Hari ini saya akan membahas di episode ini tentang Fakultas Sains dan Teknologi. Bersama saya, Ibu Dwi Agustina Rahayu. Tentunya saya tidak sendiri, ada narasumber yang spesial. Kenapa spesial? Karena narasumber hari ini adalah langsung dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bhinneka PGRI. Dan sebelum saya berbincang-bincang, ini mari bergabung para Sobat Ubi, mahasiswa Ubi yang sedang menempuh di Fakultas Sains dan Teknologi. Kira-kira ada prodi apa saja dan kira-kira masih relate nggak sih dengan revolusi industri 4.0 saat ini, pekerjaan lulusan FST mungkin. Nanti kita akan bakal kupas tuntas habis masalah Fakultas Sains dan Teknologi. Dan langsung saja hari ini saya bersama Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, ada Ibu Vertika Panggayuh MPD. Oke, selamat pagi Bu Fer. Selamat pagi Bu Dwi. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Sama ini ya. Alhamdulillah sehat dan bersemangat. Oke, tuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Fakultas Sains dan Teknologi. Tapi sebelum mengarah membahas dan berbincang-bincang lebih jauh, boleh dong Bu, ada kurikulum vitae begitu ya. Ibu Fe ini dulu sudah bergabung bersama UBI di tahun berapa, kemudian tentu sampai sekarang di posisi dekan sudah mengalami beberapa Bu ya, tahapan-tahapan sampai sekarang menjadi dekan FST. Monggo Bu. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Selamat pagi Sobat UBI semuanya. Perkenalkan saya Bu Fe begitu ya, biasa dipanggil. Mungkin saya sedikit cerita begitu ya Bu Dwi. Saya bergabung di UBI sejak tahun kalau tidak salah 2016. 2016. Berarti kurang lebih berapa tahun ya Bu Dwi ya? 16, berarti 25 dikurangi 16 berapa ya Bu ya? Ayo, sudah 7 tahun 7 kurang lebih ya. Oke. Kurang lebih 7 tahun di sini. Kebetulan saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi untuk home base-nya. Jadi, PTI ya? PTI, betul. PTI yang merupakan salah satu prodi yang ada di FST. Oke. Baik, saya menjadi dosen 2016, kemudian tahun 2020 juga sudah di FST sebagai sekretaris dekan, kemudian tahun 2022 diamanahi begitu untuk menjadi dekan di Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, jadi sudah pengalaman 7 tahun ya teman-teman ya. Kurang Oke, lebih. singkat, jelas, padat kurikulum vitae beliau ya. Jadi mungkin langsung kita akan membahas tentang apa aja sih tentang fakultas, selayang pandang lah istilahnya. Selayang pandang di Fakultas Sains dan Teknologi. Monggo Bu. Iya, mungkin untuk teman-teman masih asing ya. Atau calon mahasiswa ini masih bingung, calon mahasiswa menentukan baru ya, di mana ini baru ya? dengar, oh ternyata di Tulungagung ada Fakultas Sains dan Teknologi begitu ya. Nah ini kita perkenalkan bahwa di Tulungagung ada Fakultas Sains dan Teknologi yang kita hadir sejak tahun 2020 bersamaan dengan ubah bentuk UBI dari STKIP menjadi Universitas Bhinneka PGRI. Kami lahir dengan 5 prodi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi ya tentunya prodi-prodi di kami semuanya rasanya rasa-rasa teknik begitu Bu Dwi ya. Rasa-rasa teknik, otomatis mahasiswanya juga banyak cowoknya begitu ya. Iya. Tapi cewek juga ada. Ada juga, ya. Banyak juga. Oke, jadi di FST ini ada 5 prodi. Untuk prodi yang paling tua, ini Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kemudian PTI, kemudian Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif atau PVTO, kemudian ada 3 prodi yang murni ya,
Ini ada prodi informatika, arsitektur, dan prodi teknik industri. Oke. Begitu. Jadi ada 2 prodi kependidikan dan ada 3 prodi murni. Oke. Yang semuanya ini sudah terakreditasi. Ada yang dari BANPT dan ada dari yang Lamdik, Lamtek, ya. Jadi insya Allah semuanya sudah terakreditasi. Oke. Baik semuanya. Ada 5 program studi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Siap. Kalau apa Bu, visi misi atau apa sih di FST? Apa ya istilahnya, visi misi atau gimana Visi ya? misi gitu apa ya. ada istilah kalau FST itu identik ini gitu? Iya, tentunya begini, Fakultas Sains dan Teknologi rasanya teknik begitu ya. Memang kami berkomitmen dalam mengembangkan Tridharma perguruan tinggi, penelitian, pendidikan maupun pengabdian, semuanya memang berlandaskan dari yang diturunkan dari UPI ya tentunya ya, tapi memang masih dalam rumpun keteknikan dan dunia kependidikan. Iya, Begitu. banyak yang tanya loh, sains dan teknologi tapi kok gelarnya Budekan kok MPD ya? Ternyata tadi ada yang kependidikan Pendidikannya, begitu. betul. Kependidikan tapi masih rasa-rasa keteknikannya, pendidikan teknologi informasi dan vokasional teknologi. Saya juga menghimpun ini Bu ya beberapa iya. pertanyaan Oke. yang tentunya sudah melalui survei. Wah, luar biasa berarti ya. Bu, ini tentang fakultas dan prospek mahasiswa. Banyak calon mahasiswa masih bingung memilih jurusan. Apa faktor utama yang harus mereka pertimbangkan sebelum memilih Fakultas Sains dan Teknologi? Oke, baik. Faktor utamanya apa ya sebelum memilih di FST begitu ya? Baik, teman-teman tentunya banyak sekali, saya rasa sekarang ini ya, Bu Dwi ya, banyak sekali yang memiliki minat, bakat di dunia teknologi. Entah itu sekedar game ataupun sekarang ini banyak anak muda, siswa-siswi SMA, SMK itu yang tertarik di dunia coding dan sebagainya. Nah, ya, coding, tentunya ketika sudah memiliki minat yang tinggi, tentunya akan meningkatkan motivasi ketika belajar nanti. Jadi jangan ragu, misalkan sudah punya minat terkait dengan teknologi, yuk bergabung masuk di FST. Nanti semakin dikembangkan di sini, yang insya Allah semakin membekali teman-teman untuk terjun ke dunia kerja yang selaras dengan minat bakatnya. Terjun dalam dunia kerja yang selaras dengan bakatnya. Nah, ini ada kaitannya nih pertanyaan berikutnya. Bagaimana Fakultas Sains dan Teknologi mempersiapkan mahasiswa agar siap bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif ini, Bu? Oke, baik. Saat ini dunia kerja luar biasa ya, kompetitif dan juga teknologi luar biasa berkembangnya. Masuk ke semua lini kehidupan kita ya, Bu Dwi ya. Seperti kita tahu, dan tentunya bagaimana prospek kerjanya. Nah, karena teknologi semakin pesat, otomatis kebutuhan dunia kerja akan tenaga-tenaga di bidang teknologi ini kan juga semakin besar, semakin luas. Apalagi di prodi yang ada di FST, ini prospek kerjanya luas dan juga menjanjikan di masa depan. Misalkan saat ini yang sedang lagi naik daun adalah AI. Betul. AI, IoT, dan sebagainya. Nah, itu tentu saja membuka peluang kerja yang sangat luas bagi misalkan lulusan informatika, PTI. Kemudian untuk teknik industri juga sangat luas. Sekarang banyak sekali pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan. Nanti tidak sebagai mungkin karyawan, tapi sudah kelasnya nanti manajer. Begitu. Harapannya seperti itu. Iya. Kalau ini tadi mempersiapkan mahasiswanya seperti apa nih, Bu? Oke, cara mempersiapkannya. Baik, di FST saat ini kami baru saja melakukan review kurikulum. Artinya kurikulum kami sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan industri, sudah kami lakukan link and match supaya lulusan kita nanti betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Kemudian yang kedua, pembelajaran di kampus kita di FST khususnya ini memang paling banyak adalah kegiatan praktikum. Praktikum di laboratorium maupun di bengkel untuk yang PVTO ya. Jadi perbanyak keterampilan melalui praktikum, kemudian kita dukung juga ada mata kuliah magang yang kita wajibkan untuk semua prodi di FST. Artinya apa? Ketika teman-teman mahasiswa magang itu memiliki pengalaman langsung terjun ke dunia
kerja begitu. Oh, jadi ada mempersiapkan selain perkuliahan tidak hanya di kelas, betul, ada prakteknya dan juga magang itu tadi. Di industri. Oh, berarti magang industri itu juga menjalin mitra gitu ya Bu ya? Betul, menjalin mitra kerjasama dan alhamdulillah ini kemarin ada PT PAL, kemudian ada Lintas Arta, ada Software House Wakibota, kemudian Auto 2000, kemudian dinas-dinas yang ada di Kabupaten Tulungagung, seperti Kominfo Dinas Jawa Timur. PU gitu Bu ya? Iya, betul. Yang dinas di Jawa Tengah kita juga ada. Wow. Ya, kami berusaha untuk lebih expand lagi. Nah, ini yang banyak calon mahasiswa itu memikirkan nanti kalau udah lulus saya dijamin kerja nggak? Ternyata untuk persiapan itu semua sudah ada jalinan-jalinan mitra ya, kerjasama dengan beberapa perusahaan. Iya, dan tidak hanya itu, Bu Dwi, jadi kami juga menjalin kerjasama dengan mitra, ada semacam ini ya, apa namanya job fair, tapi bukan yang dengan universitas. Jadi mitra kami ke kampus langsung mencari, merekrut. Wow, Jadi gitu ya. tahun kemarin sudah ada, sebelum lulus itu langsung direkrut di Software House begitu di Wakibota. Wah, ini juga menjadi salah satu persiapan ya dari fakultas untuk mempersiapkan mahasiswa yang ada di FST. Oke Bu, saya mau tanya lagi nih Bu, kuliah di bidang sains dan teknologi sering dianggap berat. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa dan bagaimana cara mengatasinya? Tentunya pasti banyak keluhan-keluhan mahasiswa, Bu Dekan, Bu Fe gitu kali ya Bu ya. Betul. Apa nih Bu tantangan terbesarnya mahasiswa? Tantangan terbesar mahasiswa adalah, saya rasa gini ya Bu Dwi ya, kuliah dimanapun pasti ada tantangannya. Pasti. Begitu ya, pasti menantang begitu, pasti ada tantangannya. Hanya saja mungkin kalau karakteristik di FST itu kan karena banyak praktikum, tentunya mungkin banyak tugas begitu ya, banyak tugas, banyak coding kayak Bu ya. Untuk coding tertentu itu coding ya. Coding. Nah, oleh karena itu ketika banyak tugas mungkin manajemen waktunya yang harus ditata begitu. Artinya meskipun tantangannya terkait dengan tugas yang banyak, selagi kita komitmen dan konsisten belajar begitu, insya Allah tetap berjalan dengan baik untuk perkuliahannya. Nah, begitu. Jadi tantangannya sebenarnya semua punya tantangan. Betul. Cuman manajemen waktu itu yang menjadi tantangan utama. Iya, betul. Soalnya keluhannya, aduh Bu, kalau udah masuk UTS atau UAS itu sampai ada yang sampai asam lambungnya naik loh Bu ya. Karena mengerjakan tugas. Betul. Itu ada juga salah satu mahasiswa FST yang sempat bercerita luar biasa sekali tugas-tugas di FST. Tapi itu tadi kembali ke manajemen waktu. Manajemen waktu dan komitmen dari mahasiswa. Bu, ini masih ke tentang fakultas. Apa saja program unggulan di fakultas FST yang membedakan dari fakultas yang serupa di kampus lain, Bu? Oke, program unggulan di FST selain tadi ya kurikulum sudah artinya sudah kita siapkan, kemudian kita ada sarana prasarana laboratorium dan juga bengkel yang terus kita lengkapi dan insya Allah sudah semakin lengkap untuk saat ini. Selain itu juga di FST kita juga ada komunitas ya Bu Dwi ya, yaitu komunitas robotik yang setiap tahunnya kami selalu mengikuti perlombaan di tingkat nasional. Robotik ya? Ya, robotik. Jadi komunitas robotik itu tidak hanya untuk prodi tertentu, tapi semua prodi yang ada di FST. Mahasiswanya bisa ikut bergabung di sana. Begitu. Atau mungkin kalau dari fakultas ada workshop, seminar-seminar itu juga termasuk. Betul. Unggulan ya sih Bu? Betul. Kita juga ada kuliah tamu karena kita memang harus link and match dengan pihak industri. Pertama kita ada kuliah tamu, kemudian ada praktisi mengajar, kemudian ada magang tadi. Jadi kita berusaha untuk mendekatkan dunia yang di luar sana, dunia kerja, kita bawa masuk ke kampus supaya nanti teman-teman mahasiswa tidak kaget lagi. Betul. Bagaimana sih gambaran dunia kerja untuk di kalangan perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kita kenalkan sejak awal dan juga kita memiliki
mata kuliah penjadi fakultas, Bu Nah, Dwi. mata kuliah pencari fakultas Ya, apa tuh Bu Fe? mata kuliah penjadi fakultas kita ada 2 mata kuliah. Yang pertama ada dasar desain dan yang kedua adalah K3. Di mana ini kami sedang menjalin kerjasama dengan K3 itu apa ya Bu ya? kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Ya, karena kita kan memang Betul, berhadapan betul. dengan alat-alat begitu ya. Jadi memang itu sangat penting. Dan semuanya harus menguasai itu, harus memahami itu. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kominfo Jatim. Oke. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada uji kompetensi untuk mahasiswa juga. Nanti ada 2 kompetensi yang diujikan, yaitu graphic designer dan juga junior programmer yang sertifikatnya ini dikeluarkan oleh BNSP begitu. Jadi nanti setelah lulus teman-teman mahasiswa sudah memiliki sertifikat kompetensi, harapannya seperti itu. Seenggaknya lulus itu tidak hanya ijazah saja. Betul, tidak hanya ijazah dan transkrip, tapi Iya. ada tambahan yang memperkuat begitu, Betul. yang Keahlian. betul, Iya. kompetensi jadi mahasiswa. Sertifikasi kompetensi gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Kalau berbicara teknologi kan pasti ada AI nih Bu. Betul. Apa di era AI ini dan otomatisasi profesi di bidang sains dan teknologi yang paling menjanjikan ke depan nih apa sih Bu? Oke, kita sudah tahu nggih, kalau di dunia saat ini memang AI luar biasa. Pesatnya semuanya menggunakan AI. Memang yang paling menjanjikan ya AI programmer tentu saja, atau yang bergerak di bidang IoT, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak kalah penting karena kita ada unsur kependidikannya juga ya di 2 prodi, pengajar, pendidik untuk di tingkat SMK itu juga saat ini sangat dibutuhkan. Oke. Ya, untuk informatika, kemudian untuk yang di otomotif, karena seperti yang kita tahu di area Tulungagung dan sekitarnya, SMK untuk jurusan TKJ, RPL, kemudian TKR dan sebagainya itu kan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, peminatnya juga sangat banyak, siswanya juga sangat banyak. Lalu calon gurunya siapa ini? Nah, ketika teman-teman nanti lulus dari PTI dan PPTO, nanti siap, harapannya bisa menjadi guru-guru di SMK. Begitu. Dan juga selain itu, untuk teknik industri juga bisa langsung masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Tulungagung yang juga semakin mulai tumbuh ya untuk perusahaan-perusahaannya. Begitu. Oke, wah berarti selain sebagai apa tuh Bu? Yang murni tadi Bu tentang PPTO ya, tapi juga bisa masuk ke ranah pendidikan. Betul, ke sekolah. Ke sekolah betul, gitu ya. Ya. Dan saya juga beberapa sempat melihat ya kegiatan-kegiatan kalau di FST itu juga melibatkan anak atau siswa-siswa SMK ini tuh datang ke sekolah. Apa sih Bu kemarin itu Bu? Datang ke sini, ke kampus ya. Ya. Apa itu Bu? Jadi kita mengundang PPTO ya? Iya, jadi ada kuliah tamu, itu salah satu kegiatan kuliah tamu kami. Waktu itu adalah kegiatan bersama safety riding. Kami mengundang teman-teman siswa SMK se-Kabupaten Tulungagung untuk turut hadir di sini menyaksikan bagaimana mengendarai kendaraan yang benar begitu ya. Dan langsung dari ahlinya. Iya, langsung dari ahlinya yang dari Surabaya itu, Bu Dwi. Jadi luar biasa nih teman-teman. Berarti kalau Sobat Ubi lagi nonton harus bangga nih sedang menempuh di Fakultas Sains dan Teknologi gitu ya. Oke Bu, ini saya mau tanya nih Bu. Inovasi, ada nggak inovasi dari mahasiswa atau dosen di Fakultas FST yang menurut Ibu ini harus lebih banyak diekspos? Oke. Tadi kan udah banyak tuh inovasi-inovasinya. Apa nih yang harus lebih diekspos lagi nih Bu? Baik, banyak ya yang perlu diekspos. Tapi salah satunya yang relevan, yang saat ini memang relevan dengan perkembangan saat ini. Yang pertama adalah ini Bu Dwi, terkait dengan renewable teknologi ya atau energi terbarukan. Jadi kemarin salah satu proyek mahasiswa itu adalah membuat
bahan bakar dari apa, coba tebak? Dari singkong. Oh singkong. Dari singkong. Saya mau mendebaknya udah terlalu tinggi, ternyata singkong ya. Dari singkong. Jadi dari singkong itu diolah menjadi bahan bakar berupa bioetanol. Yang itu nanti harapannya terus akan dilakukan riset berkelanjutan begitu. Dan juga yang sudah ada ini Selby, Bu Dwi tahu ya? Selby. Aduh, sepeda listrik Ubi. Oh gitu. Kita Selby, sepeda listrik Ubi. Oh, betul. iya. Itu salah satu karya dari mahasiswa kami di PVTO. Artinya itu sepeda listrik ya, Selby itu sepeda listrik. Artinya kan juga lebih hemat energi. Itu karya mahasiswa, dirakit sendiri oleh mahasiswa dan sudah bisa beroperasi sekarang. Dan saat ini yang sedang dikembangkan yaitu go-kart. Apa yang itu? juga go-kart yang mobil car. Ya, iya. Yang juga menggunakan tenaga listrik. Sekarang masih finishing ya, masih pembuatan bodi. Berarti itu juga kolaborasi kalau PVTO ya Bu, berarti kolaborasi antara dosen dan juga mahasiswa. Betul, itu PVTO. Kemudian untuk yang lain seperti AI. Arsitek Bu mungkin Bu. Kalau arsitek ini teman-teman dosen ini sudah menjadi staf ahli di dinas yang di Tulungagung ya, Bu Dwi ya. Jadi kita juga sering terlibat dalam desain, beberapa desain di tingkat Kabupaten Tulungagung. Kemudian kita juga selalu ikut kompetisi juga dalam sebagai penjuri juga nggak sih Bu? Ya, juri dalam dosennya juri, mahasiswanya juga ikut menjadi peserta. Gitu. Jadi terekspos semuanya ya. Oke Bu, ini saya kalau berbicara tren dan kolaborasi nih. Karena kalau saat ini kan memang teknologi sains ini sangat relevan lah di era-era sekarang, di revolusi industri 4.0, 5.0, teknologi dan sains kini makin banyak bersinggungan dengan bidang lain nih Bu, termasuk sosial humaniora. Bagaimana sih fakultas ini melihat peluang kolaborasi lintas disiplin ilmu nih Bu? Baik, kalau di kita memang sosial humaniora di pendidikan ya Bu Dwi ya. Betul. Mungkin saya kaitkan ke yang terdekat dulu ya. Jadi saya rasa ini sangat luar biasa jika kita bisa berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Misalkan saat ini dunia pendidikan kita bisa mengintegrasikan teknologi di dalamnya seperti virtual reality, VR, AR, augmented reality, kemudian AI. Nah, saya rasa dengan adanya integrasi itu dalam pembelajaran akan lebih inovatif, menarik dan menyenangkan begitu. Dan juga lebih adaptif dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi beberapa teman-teman mahasiswa saat ini juga sudah ada yang melakukan riset mengarah ke VR, AR dan AI. Oke, luar biasa ya. Itu yang menjadi ternyata kolaborasi ini memang sangat dibutuhkan juga. Betul, gitu. untuk memecahkan permasalahan yang nyata begitu ya Bu Dwi ya. Oke, Bu, kalau mahasiswa FST bisa belajar satu soft skill dari mahasiswa sosial humaniora, kira-kira apa yang paling mereka butuhkan nih Bu? Oke, apa ya? Bu Dwi masih tahu ini. Mahasiswa FST itu yang dibutuhkan oleh apa? Belajar soft skill dengan mahasiswa FSH itu yang bagaimana? Yang perlu ditingkatkan atau yang perlu dipelajari dari mahasiswa FSH adalah komunikasi. Komunikasi, sepakat ya. Sepakat. Iya. Berarti jadi akan ada fun and relate tuh mahasiswa FST itu ya laptop sama gadget aja. Iya, teh geek gitu ya. Iya, teh geek. Betul. Memang saya rasa perlu ditingkatkan skill komunikasi. Kenapa kok perlu ditingkatkan? Karena kan mahasiswa FST tidak hanya bekerja di belakang laptop, tapi juga harus bisa menjelaskan kepada klien nantinya, sehingga ketika pandai dalam menjelaskan, karya kita mudah dipahami oleh orang lain, sehingga nantinya harapannya bisa diadopsi begitu. Komunikasi nih ya teman-teman Sobat Ubi yang di FST harus ada. Mas, selama ini komunikasinya gimana Bu? Komunikasinya artinya memang tidak semuanya itu
introvert begitu ya, atau mungkin terkendala terhadap komunikasi, tidak semuanya, karena itu kan pribadi masing-masing mahasiswa. Iya, karakter ya. Iya, tidak semuanya sama. Ada juga kok mahasiswa UPI yang vokal, komunikatif, terbukti ini ketua BEM berturut-turut kan juga dari FST Oh iya, ya. baiklah ya, organisatoris benar. begitu ya. Iya. Iya, tapi mengapa kok muncul stigma seperti itu? Karena memang mahasiswa FST ini sering berkecimpung dengan laptop ya untuk mengerjakan tugas, apalagi kalau coding itu kan berjam-jam, itu kan memang harus di depan laptop, perlu fokus tinggi begitu Bu Dwi. To the point ya kalau untuk FST ya. Makanya Iya. ada yang ngatain mahasiswa FST itu introvert, nggak Iya, terlalu iya, suka iya. ngomong. Fakta atau mitos Ibu itu? Eh, Kebanyakan. itu saya rasa 50-50 ya. Oh iya. Iya. Iya Bu, Betul. jawabnya 50-50 ya. 50-50. Jadi di lain sisi memang mahasiswa FST itu kan di balik laptop karena mereka butuh fokus yang tinggi untuk mengerjakan tugas dan sebagainya seperti coding karena butuh konsentrasi di sana. Oke. Artinya ya terlihat selalu menghadap laptop terus-terusan begitu ya. Tapi di lain sisi juga tidak semuanya kok mahasiswa FST itu introvert. Buktinya banyak juga mahasiswa FST yang juga terlibat dalam lomba debat, kemudian juga aktif di organisasi. Betul. Artinya pastinya pandai dalam berkomunikasi begitu. Artinya itu mungkin kembali ke pribadi masing-masing mahasiswa begitu. Tadi kita sudah ngomongin tentang fakultas, peluang kerja, kemudian program-program unggulan ya. Tentunya juga pasti ada prestasi-prestasi. Nah, ini kalau Sobat UBI ingin mengetahui lebih lanjut atau calon mahasiswa yang kiranya saya udah tertarik nih di FST. Kalau pengen tahu lebih jelas informasi FST bisa dilihat di mana ini Bu? Jadi untuk informasi FST bisa dilihat di Instagramnya FST ya. Jadi ada fst.ubi. Oke, Ya, Instagram ya. Instagram Oke. semua kegiatan di FST sudah ada di sana. Berarti itu fakultas aja nanti perprodinya juga ada sendiri. Perprodinya juga ada Instagramnya masing-masing begitu. Oke, saya kira perbincangan kita ini ya cukup mewakili lah pertanyaan-pertanyaan calon mahasiswa kiranya kenapa harus memilih FST, kemudian prospek pekerjanya bagaimana, dan tentunya nanti ngapain aja di FST. Ternyata saya kalau melihat ada kolaborasi tentang pembelajaran dan praktikum gitu ya. Terakhir Bu, jika ada pesan singkat yang mau Ibu Fe sampaikan untuk mahasiswa dan juga calon mahasiswa ini ya. Terkhususnya untuk calon mahasiswa baru begitu ya. Teman-teman jika sudah memiliki minat begitu di teknologi, ayo kita bersama-sama belajar bersama di Fakultas Sains dan Teknologi. Kuliah teknik tidak perlu jauh-jauh keluar kota ya, tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya atau ke Malang. Di Tulungagung ada Fakultas Sains dan Teknologi yang kita juga menjaga kualitas, siap bersaing di dunia kerja begitu. Oke. Terakhir Bu, 3 kata untuk mahasiswanya yang 3 kata untuk Fakultas Sains dan Teknologi. 3 kata untuk Fakultas Sains dan Teknologi. Yang pertama adalah adaptif. Adaptif. Ya, itu harus adaptif karena teknologi semakin besar. Adaptif, inovatif, dan harus kolaboratif. Adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Begitu ya. Baik. Ada jargon mungkin Bu sebelum kita akhiri? Iya, jargonnya FST diturunkan dari tata nilainya FST yaitu vision. Artinya kita harus visionary, artinya menatap jauh ke masa depan, harus memprediksi kemajuan teknologi seperti apa. Inovatif, ya itu salah satunya, dan networking. Vision ya. Harus apa tadi Bu? Visionary, ya, inovatif, kemudian strategi, kemudian open minded, networking. Harus punya kerjasama yang luas. Proses statement mungkin Bu terakhir. Baik, terima kasih semuanya. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bhinneka PGRI, kita memiliki 5 prodi. Harapannya kita semakin besar, semakin
jaya. Dan kami tunggu teman-teman semuanya untuk bergabung di kami. Kami memiliki prodi PTI, PVTO, Arsitektur, Teknik Industri, dan juga Informatika yang semuanya masih satu-satunya di area Tulungagung dan sekitarnya. Jadi selamat, ayo kita bergabung di Universitas Bhinneka PGRI. Oke, terima kasih Bu Fe. Sekali lagi vision ya Bu ya. Terus nanti bilang podcast UBI Mind Venture, kampus lebih dari sekedar kelas gitu ya. Bagaimana nanti? Oke. Yuk. 1, 2, 3, FST Vision. Podcast UBI Mind Venture, kampus lebih dari sekedar kelas. Terima kasih untuk Sobat UBI yang sudah menonton di episode ini, dan tentunya kalau informasi pengen tahu, mendapatkan informasi-informasi yang lainnya, jangan lupa follow, dan apabila episode ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman Sobat UBI gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih Bu Fe. Terima kasih Bu Dwi. Thank you.